Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belega. Dalam tulisan Kiai Imaduddin yang menyanggah penjelasan Habib Hanif dan Ustadz Wafi ketika membaca kitab tentang cara menetapkan nasab. Kitab itu ibarahnya dibaca, dijelaskan saat perdebatan di Kesultanan Banten. Nah, ini mari kita luruskan pernyataan dari Kiai Imaduddin dan pemaparan beliau terhadap ibarah kitab tersebut. Seandainya Kiai Imaduddin hadir di acara debat Kesultanan Banten itu kan lebih enak. Karena nanti akan saling menanggapi, saling menjawab mengenai perbedaan di antara mereka. Tapi Kiai Imaduddin malah menjawab, memaparkan dan menanggapinya melalui tulisan. Mari kita luruskan. Menurut kita bagaimana ini penjelasan dari takbir kitab ini. Takbir kitab tersebut yakni At-Tariqus Tsani Kutubun Nasabin Al-Abdal Al-Ulama Ithiqat Al-Muhaqqiqin Al-Athbat allati lam talhaqha aidil huwatil abithin wa du'afa'il matrukin wal wuddha'il kadhibin. Cara kedua dalam menetapkan nasab yaitu dengan melihat kitab-kitab para ahli nasab Al-Abdal. Nah, Al-Abdal ini yang menjadi alasan Kiai Imaduddin mengatakan bahwa kitab harus sezaman, harus ada dalam kitab sezaman untuk menetapkan nasab. Nah, ini karena Al-Abdal ini Kiai Imaduddin malah melenceng ketika mengartikan lafal Al-Abdal. Al-Abdal ini artinya itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang mulia. Bukan orang-orang yang bergantian atau saling bergantian seperti yang disebutkan Kiai Imaduddin. Nanti kita jelaskan. Jadi cara kedua adalah melihat kitab-kitab para ahli nasab Al-Abdal yang mereka itu orang-orang mulia, orang-orang yang soleh, orang-orang yang zuhud. Al-ulama ithiqat, ulama-ulama yang terpercaya, yang mempunyai kredibilitas dalam keilmuan nasab dan mempunyai kredibilitas dalam diri mereka sendiri. As-Thiqat Al-Muhaqqiqin Al-Athbat, ulama yang mentahqiq. Kata Kiai Imaduddin, menetapkan dalil dengan dalil. Al-Athbat yaitu kalau Kiai Imaduddin mengartikan hujjah, bukti. Tapi bisa juga berarti Al-Athbat ini diartikan orang-orang yang jujur. Maka penetapan nasab ketika kita fahami dari takbir ini adalah cara kedua melihat kitab ahli nasab yang mereka itu orang-orang soleh, orang-orang mulia, dan orang tersebut terpercaya, mempunyai kredibilitas, dan orang ini adalah pentahqiq dan jujur atau bisa dijadikan hujjah seperti pengertian Kiai Imaduddin. Allati lam talhaqha aidil huwatil abithin, di mana kitab ahli nasab ini tidak ada campur tangan tulisan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, waddu'afa'il matrukin, dan orang-orang yang lemah dalam perihal ilmu nasab, wal wuddha'il kadhibin, dan orang-orang pemalsu dan berdusta. Maka jika sudah demikian, pernyataan nasab yang disebutkan dalam kitab nasab ahli nasab ini, pakar nasab ini yang sudah mempunyai kriteria yang sudah disebutkan barusan, maka itu bisa dijadikan pedoman. La siyama in kanat masyhuratan muntasyiratan. Terlebih apalagi jika kitab tersebut, kitab ahli nasab itu sudah masyhur dan sudah tersebar banyak. Artinya itu dijadikan patokan oleh banyak orang. Amma in kanat makhtutatan fa yajibu tathabbutu minal khututih. Adapun jika kitab nasab tersebut berbentuk tulisan, maka harus diteliti tulisan tersebut, tulisan ahli nasab ini atau bukan. Seperti Asy-Syajaratul Mubarakah, apakah itu memang tulisan dari Syekh Fakhrur Razi atau bukan. Wa muqabalatun nusakhil makhtutati, juga dilihat dari naskah-naskah tulisan yang lain, dicocokkan. Apakah sama? Wa mata urifa khutun nasabatil muhaqqiqis thiqati fa innahu yu'malu bihi.
Maka jika sudah demikian, tulisan seorang ahli nasab diketahui bahwa itu tulisannya, dan ahli nasab ini pentahqiq as-siqati dan terpercaya, fa innahu yu'malu bihi, maka itu bisa dijadikan pedoman dan digunakan dalam menetapkan nasab. Jadi ini sudah patokan dalam ilmu nasab. Jelas, wa mata urifa khattun nasabati lil muhaqqiqi fi qawti fa innahu yu'malu bihi. Ini inti dari penjelasan kriteria ahli nasab yang disebutkan barusan. Jadi jika sudah ada tulisan ahli nasab yang menyebutkan nasab seseorang, dan ahli nasab ini pentahqiq dan terpercaya, mempunyai kredibilitas, maka itu bisa dijadikan pedoman pernyataan ahli nasab tersebut. Sekarang kita lihat Imam Ibn Hajar, Imam As-Samarqandi, Imam Az-Zabidi, dan imam ahli nasab yang lain banyak menyebutkan tentang nasab para habaib. Nah, ini bisa dijadikan landasan. Mereka ini orang-orang yang mempunyai kredibilitas dalam ilmu nasab atau tidak? Apakah mereka itu orang-orang soleh atau tidak? Orang-orang yang mulia? Apakah mereka mentahqiq dan mereka orang-orang yang jujur atau tidak? Tinggal kita menilai. Nanti kita lihat selanjutnya tulisan dari Kiai Imaduddin dan kita telaah kembali. Wa yakun mustanadan syar'iyyan wa 'alaihi al-amalu fil qadimi wal hadits. Nah, pernyataan ahli nasab dalam kitab nasabnya itu bisa dijadikan sandaran secara syariat mengenai penetapan nasab ini. Karena ya mereka ahli nasab, mereka sudah pakar dalam ilmu nasab. Pakar nasab, ahli nasab, an-nasabah itu meneliti dan mencari bukan hanya pada kitab-kitab nasab saja. Mereka melihatnya dari kitab-kitab sejarah. Mereka mencarinya dari data-data yang lain, manuskrip atau apapun yang bisa dijadikan landasan dalam menetapkan nasab. Mencari, meneliti. Karena ini berbobot jika sudah dikatakan oleh ahli nasab. Jika harus berpatokan dengan kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab nasab sebelumnya, maka siapapun itu bisa saja membuat kitab nasab. Misalkan saya mencari dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, Tahdhibul Ansab, atau kitab-kitab nasab yang lain. Meskipun saya tidak memiliki keilmuan nasab, kalau hanya menulis sesuai dengan data kitab-kitab sebelumnya, saya pun juga bisa. Pastinya kan? Hanya melihat dari kitab-kitab yang sebelumnya. Namun untuk pakar nasab, jika misalkan menyebutkan nasab lain dari nasab yang tidak disebutkan dalam kitab nasab sebelumnya, itu berbeda. Bobotnya berbeda. Makanya metode kedua harus menggunakan kitab ahli nasab, pakar nasab yang terpercaya dan mereka itu orang-orang soleh. Orang-orang yang tidak sembarangan. Apalagi ahli nasab dalam menyebutkan nasab Ba'alawi ini banyak, bukan hanya 1, 2, 3 orang. Nah, kita paham ya maksudnya dari apa yang saya sampaikan barusan. Nah, selanjutnya kata Kiai Imaduddin, dari ibarah ini Ustadz Hanif Alatos menyimpulkan bahwa kitab sezaman tidak diperlukan. Benarkah? Mari kita uji kalimat. Nah, kita telah per kalimatnya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa ibarah ini sedang membicarakan cara menetapkan nasab menurut cara para ulama nasab. At-tariqus tsani, cara kedua menetapkan nasab adalah kutubun nasabin al-abdal, dengan kitab-kitab ahli nasab yang al-abdal. Apa arti al-abdal? Al-abdal adalah jamak dari al-badalu atau al-bidlu, artinya adalah al-khulfu wal-iwadu, generasi dan pengganti. Maksudnya adalah ahli nasab dari setiap generasi. Jadi al-abdal kata Kiai Imaduddin itu artinya adalah pengganti atau generasi. Jika kita melihat dari arti al-abdal secara istilah, kita lihat dalam kitab-kitab, al-abdal itu bukan hanya pengganti atau generasi. Al-abdal itu adalah orang-orang yang mulia, sholihun, az-zuhad, orang-orang yang soleh, yang zuhud, tidak termakan oleh keinginan dunia. Itu
salah satu arti al-abdal. Nah, sekarang al-abdal ini posisinya na'at, sifat dari an-nasabin. Jika suatu nasab disebutkan dalam kitab-kitab ahli nasab yang mulia, yang terhormat, yang zuhud, yang soleh, itu artinya. Nah, sekarang mengikuti Kiai Imaduddin yang menjadi pengganti. Jika disebutkan dalam kitab-kitab ahli nasab yang menjadi pengganti, itu na'at. Artinya bukan bergantian seperti yang Kiai Imaduddin sampaikan. Arti al-abdal di sini bukan memiliki artian seperti yang Kiai Imaduddin katakan harus secara bergantian dari setiap generasi disebutkan semua. Tidak. Karena al-abdal ini menjadi na'at dari an-nasabin. Ulama-ulama nasab yang al-abdal, yang mereka itu orang-orang soleh, orang-orang zuhud, orang-orang yang bertakwa. Katakanlah diartikan mengganti, yaitu para ahli nasab yang menjadi pengganti. Bukan secara bergantian, karena ini na'at. Kalau bergantian, artinya kutubun nasabina fi kulli zamanin, atau fi kulli abdalin, atau abdalan ba'd abdalin. Itu kan kira-kira seperti itu kalau kita mau membuat takbir, diartikan setiap generasi para ahli nasab. Sedangkan al-abdal di sini na'at dari an-nasabin, yakni ulama-ulama nasab yang al-abdal, yang mereka itu menjadi pengganti. Kalau diartikan pengganti. Nah, ketika ahli nasab pengganti ini menyebutkan nasab, suatu nasab, maka itu bisa dijadikan sandaran untuk menetapkan nasab. Kira-kira seperti itu. Kita pahami ya, karena ini na'at. Selanjutnya, dari sini saja kita sudah dapat mengerti bahwa yang dimaksud adalah kitab-kitab ulama nasab yang berkesinambungan setiap generasi. Nah, ini kan jauh melenceng dari al-abdal sebagai na'at dari an-nasabin. Malah penerangannya, penjelasannya kembali pada kitab-kitab ulama nasab yang berkesinambungan setiap generasi. Ini sangat jauh melenceng dari pemahaman teks kitab tentang penetapan nasab ini. Kalau kita mengkaji nahwu, ilmu alat dalam bahasa Arab, gramatika bahasa Arab, kita paham tentang na'at ini kan ya. Makanya bagi para santri, para ulama, menurut Anda bagaimana ini? Ini pasti Anda tahu kalau Anda tidak usah terlalu alim lah tentang nahwu. Posisi na'at ini kan apa? Al-ulama istiqot artinya ulama-ulama yang terpercaya. Ya, ulama-ulama yang terpercaya. Ulama yang objektif, tidak dicurigai ada subjektivitas, karena misalnya ia mempertahankan pendapat yang menguntungkan suatu nasab yang dirinya termasuk dalam nasab itu. Sementara pendapat itu bertentangan dengan kitab lainnya. Ini kan Kiai Imaduddin memberikan narasi kalau nasab itu tidak boleh ditulis oleh orang dalam. Karena ada tendensi akan condong pada nasabnya sendiri. Dalam ketentuan nasab kan tidak seperti itu. Banyak ahli nasab, banyak nasab seseorang yang menulis itu adalah orang dalam sendiri. Wali Songo misalkan, yang menjaga nasab Wali Songo, keturunannya, jalur nasabnya, ya Wali Songo keturunannya. Kita lihatnya ya di keraton, seperti Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, ya keturunan mereka, Wali Songo yang menjaga jalur nasab mereka. Ya orang dalam. Bukan berarti mereka tidak objektif. Hanya karena mereka orang dalam. Dan ternyata dalam penyebutan nasab Ba'alawi ini bukan hanya golongan Ba'alawi saja yang menyebutkan. Ahli nasab yang lain pun menyebutkan. Al-muhaqqiqin artinya ulama-ulama yang muhakkik. Muhakkik itu man asbatat dalil bid dalil. Orang yang menetapkan dalil dengan dalil. Artinya jika ada informasi, ia cross check, ia verifikasi kebenarannya, bukan taken for granted, bukan menerima setiap informasi apa adanya lalu disebutkan di kitabnya. Muhakkik, ahli nasabnya harus muhakkik, pentahkik, menetapkan dalil dengan dalil. Kemudian beliau katakan orang yang menetapkan dalil dengan dalil artinya jika ada informasi ia cross check dulu. Tidak semerta-merta dia menulis dalam kitabnya hanya melihat dari kitab orang lain. Sekarang
kedudukan posisi Imam Ibnu Hajar, Imam As-Samarqandi, Imam Az-Zabidi, mereka ini ahli nasab. Apakah mereka sembarangan hanya melihat dari satu kitab dan mereka tidak cross check, tidak cari dulu kebenarannya, mereka tidak menelitinya terlebih dahulu, kemudian mereka hanya menulis sesuai dengan yang mereka temukan, mereka tidak mencari kebenarannya? Apakah demikian ukuran, takaran, kualitas seorang Ibnu Hajar, As-Samarqandi, dan Imam Az-Zabidi, dan imam-imam ahli nasab yang lain? Tidak meng-cross-check terlebih dahulu, hanya mengikuti apa adanya, seperti yang Kiai Imaduddin sebutkan. Seharusnya mereka lebih tahu dari Kiai Imaduddin dalam hal ini. Masa iya harus dikasih tahu dan dijelaskan oleh Kiai Imad? Dan jika memang Kiai Imaduddin penjelasannya seperti itu, sekarang ahli nasab seorang Mahdi Ar-Rajai saja menyebutkan tata penetapan nasab ini tidak demikian. Dan kita lihat dari ketentuan-ketentuan penetapan nasab yang lain dalam metode kedua ini juga tidak demikian seperti yang disampaikan Kiai Imaduddin jika kita melihat dari takbir-takbir kitab, ibarat kitab yang lain. Ya, demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.